Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Sidik dengan NIM 23091106016 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang program yang saya buat untuk mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah struktur data. Dan untuk soal yang pertama yaitu buatlah deklarasi link list yang memiliki list 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, di sini saya membuat ada sudah tiga soalnya nih, satu, dua, tiga. Yang soal pertama yaitu pada umumnya include Airstream Synapse STD. Yang pertama kali kita buat struk yang kita beri nama node, dan di dalam node ini dalam struknya ini kita beri dua nilai yaitu data dan juga pointer next yang menunjukkan nilai dari node untuk selanjutnya. Baru kita membuat fungsi append yang dimana di pertama ini dia membuat node baru, terus kita masukkan data dari yang disimpan, node barunya disimpan ke dalam variabel new node. Terus dalam memanggil fungsinya ini kita membutuhkan parameter yang kita isikan nanti. Jadi ketika kita manggil fungsi, kita masukkan value-nya berapa. Nah, itu jadikan datanya ini disimpan ke dalam data. Dan next-nya ini kita jadikan null. Terus karena ini untuk menambahkan link list di paling akhir, maka dia harus mengecek, wah ini posisi sudah paling akhir atau belum. Kita jadi dicek kalau head, ini kan head sampai dengan null PTR, berarti link listnya masih kosong. Jadi ini new node-nya ini berarti node paling pertama. Jadi new node-nya ini jadikan head. Selain itu, maka apabila sudah ada link list-nya, head-nya ini kita jadikan temporary atau sementara, variabel sementara. Nah, selama uh, baru kita cek di, di temporary ini apakah selanjutnya itu nol atau tidak. Kalau dia tidak nol, maka berarti kan masih ada nilai selanjutnya. Berarti belum paling akhir. Jadi kita geser ke kanan, geser ke nilai selanjutnya. Geser, geser, geser terus. Apabila dia sudah nol, maka itu sudah paling akhir. Berarti kalau sudah paling akhir, maka temporary next-nya yang next-nya nol itu diganti menjadi null. Seperti itu. Kemudian untuk fungsi display, kita buat fungsi display itu di sama tadi, apabila sudah kita bikin dulu headnya ini kita jadikan kesimpan ke variabel temporary. Di variabel temporary ini cek ini ada nilainya apa enggak, nol atau tidak. Kalau dia tidak nol, maka kita print apa yang tersimpan di bagian data. Terus kita tambahkan spasi. Kemudian sudah di print, kita kita ke selanjutnya, pindah ke selanjutnya, yaitu temporary diubah menjadi temporary next. Itu selanjutnya. Kalau dia masih ada, berarti print lagi, berarti kita pindah lagi ke selanjutnya. Apabila dia selanjutnya ini yang sudah kita masukkan ke temporary ini, ternyata nilainya nol, maka berarti berhenti. Jadi sudah selesai, di fungsi display selesai. Untuk menjalankannya itu yang seperti ini. Untuk node head, kita buat list baru, yaitu list 0, kosong. Lalu kita tambahkan link listnya. Untuk head 10. Head 10, berarti value-nya 10. Buat node baru. Datanya jadi masuk 10, next saya jadikan 0, baru cek headnya sama dengan 0 PTR atau enggak. Kalau iya, karena kata di awal, masih di awal, sini masih 0 PTR, berarti headnya jadikan new node. Nah, new node-nya dijadikan head. Maaf, di 10 ini menjadi data pertama dan menjadi head. Terus kita masuk ke 2, di akan 20, masukkan value-nya 20. Sekarang 10 sudah, headnya sudah 10, maka masuk ke else. Jadi headnya di 10 di temperatur, di temporary. Jadi temporary next-nya ini kan 10, next-nya 0. Berarti ini kan temporary next tidak 0, berarti bukan jalan ini, langsung ke sini, seperti bawah. Temp next new node. Berarti 10, 20, 0.
baru ke 30 berarti 10, 20, 30 baru 10 baru dicek karena ada 20 berarti masuk ke sini masuk ke while temporary berarti kalau masuk ke 20 di 20 itu selanjutnya null maka temporary next-nya ini nolnya itu jadikan new node jadi 10, 20, 30 dan nol begitu pula statusnya 40 dan 50 apabila dijalankan nah 10, 20, 30, 40, 50 itu untuk nomor satu. Kemudian untuk nomor 2 binary search dulu. Soalnya sendiri yaitu buatlah sebuah program pencarian yang menerapkan binary search tree. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Nah, sini saya membuat di bahasa CPP. Sekarang di sini link list bisa mundur, bisa maju. Left, dan right. Oh, mohon maaf. Ini binary search tree. Ini binary tree. Ada penggambarannya nanti. Berarti dia data. Di struct itu ada data dan di node itu ada data dan juga left ada right. Kemudian yaitu ada ini node integer value. Ini sesuai tadi yang left sama right-nya. Datanya dijadikan value yang nanti kita masukkan. Left-nya masih 0, right-nya masih 0. Dan untuk insert node insert-nya sendiri yaitu ngambil dari root-nya berapa, akar, terus value. Kalau root-nya ini masih 0, masih kosong, karena ini data pertama, maka dia langsung mengembalikan nilai new node dari value. Langsung ngebikin node baru gitu untuk dijadikan root. Kalau dia sudah ada, maka masuk ke sini value, ngecek value yang kita masukkan ini lebih kecil atau lebih besar daripada root itu. Value berarti kalau misalkan dia lebih kecil daripada root, data dari root, maka dia masuk ke left dari root, terus dia manggil lagi itu di recursive di bagian left, apakah dia di situ ada root lainnya apa enggak. Biar lebih jelas nanti ada di penggambarannya di bawah. Kalau dia lebih besar, maka akan ditaruh di bagian kanan dari root. Dari root right, masuk lagi ke insert, diambil recursive. Gitu. Dan untuk search, dia ini ngecek kalau rootnya masih kosong, berarti false. Kita kembalikan false, berarti tidak ditemukan karena yang masih kosong. Kalau root sama dengan data, dia target sesuai target yang kita masukkan tadi, maka kita kembalikan true, berarti ditemukan. Dan karena sesuai tadi, kalau yang kita simpannya kan kalau dia lebih kecil daripada root di kiri, kalau dia lebih besar daripada root di kanan root. Gitu. Jadi kalau misalkan targetnya lebih kecil dari root, ya kita fokus ke bagian kiri dari tree-nya itu. Gitu. Kalau dia lebih besar, else, dia ke kanan. Dan terus berulang ngecek sampai dapat si targetnya ini sama datanya sama dengan target. Terus seperti itu. Dan untuk binary search ini ada tiga dasarnya, ada in order, pre order, dan post order. Untuk in order itu dia root kiri left node dulu, baru root, baru right node. Kalau yang pre order dia root left baru right, untuk post order dia left right baru root, seperti itu. Dan contohnya itu sendiri yaitu di sini
Untuk A1 kita masukkan 11, A2 21, A3 4, A4 16, A5-nya 27. Terus note, kita rootnya kita bikin list baru, node TTR. Kita masukkan di A1, biar penggambarannya biar lebih jelas. Jadi karena insert, karena rootnya masih 0, masih kosong, berarti dimasukkan pertama. Masukkan 11. Terus kita insert lagi A2. A2-nya 21. Kalau di fungsinya itu sendiri insert insert. Nah, karena 11 itu 21 itu lebih dari 11 berarti masuk ke sini bagian else if. Nah, bagian else if 21 itu 11 21 dan 4 ya karena lebih kecil jadi 11 di kiri dan 16 berarti dia 11. Ini kegunaannya dari rekursif itu berarti dia dari 16 ini. Kita masukkan 16. 16 ini lebih besar daripada 11. Oke. Ternyata di sebelah kanannya 11 ini sudah ada not baru. Sudah ada not lainnya. Jadi not lainnya itu 21. Kita cek 16 ini. Apa? Lebih besar kali lebih kecil dari 21. Oh ternyata lebih kecil. Jadi disimpan di sebelah kirinya 21. Di sebelah kirinya 21 ini belum ada. Jadi disimpanlah 16 itu di sebelah kirinya 21. Itu pula 27. Lebih besar dari 11 sebelah kanan. Oh ternyata ada 21. Dan itu lebih besar dari 21 juga berarti di kanan. Gitu. Dan untuk contoh in ordernya itu dari ini in order. Nah, in order. Berarti in ordernya masukkan root dulu. Rootnya 11. Apabila root 11, ya masuk 11, dicek apakah ada di balik di nilai kirinya apa ada apa enggak. Oh, ternyata ada. Berarti dia masuk ke sini, manggil rekursif, manggil diri sendiri. Berarti kita sekarang di 4, dicek kirinya ada apa enggak? Enggak ada. Oh, ya udah, berarti kita out si rootnya sekarang yang sekarang ini tadi 4 kita out kita print baru kita cek karena 4 ini ada apa enggak. Oh tidak ada, jadi ya udah kita kembali lagi ke 11 karena tadi kan 11 cek masuk ke enable traversal left ini 4 11 kirinya 11 itu 4. Kita kembali jadi ke 11. Kalau kita print 11 dan cek apakah racknya 11 itu ada 21. Nah, itu dan begitu pula seterusnya. Untuk pre-order, karena ini berarti dia clock dulu, baru kiri, baru kanan. Kalau dia tadi karena kita di 11, print 11, cek apakah ada kiri, ada bagian kiri atau tidak. Oh ternyata ada, masuk ke 4, print 4. Di kiri 4 ada apa enggak? Tidak ada. Kiri kanannya 4 ada apa enggak? Tidak ada. Balik ke 11. Sekarang kanan 11 ada, print kanan 21. Karena kirinya 21 ada 16. Kirinya 16 ada, nggak ada. Kanan 16 nggak ada. Berarti tuh balik ke 21. Kanannya 21, 27. Print 27. Kirinya 27 nggak ada, nggak ada. Kanan 27 nggak ada. Gitu. Seperti itu. Dan untuk post order dia itu left dulu, baru right, baru root. Jadi 11 ini cek leftnya, cek left 11, leftnya ada 4. Sekarang kirinya 4 nggak ada, kanannya 4 nggak ada, print 4. Gitu. Terus karena sudah selesai, karena kirinya 11 sudah, sekarang kanannya 11. Kanannya 11 ada 21. 21 ini ke kirinya apa enggak? Ada. Jadi 16. 16 ya nggak ada kiri, nggak ada kanan. Print 16. Terus 21 ada dua, kembali ke 21, baru ke 27. Kiri kanannya 27 nggak ada, print. Baru 21 kiri kanannya sudah 21, berarti print 21. Balik 11. 11 ini kiri kanannya 11 sudah
sudah semua, berarti 11. Untuk hasilnya sendiri yaitu seperti ini. Untuk yang order tadi sesuai ya. Berarti untuk in order berarti 4, 11, terus 16, 21, 27. Untuk pre-order berarti 11, 4, 21, 16, 27. Untuk post order ya 4, 16, 27, 21, 11. Dan untuk search-nya kita cari misalkan di sini 21, angka 1 ditemukan dalam BST. Terus kita cari lagi kalau kita tidak ada. Ke double. Angka 1 tidak ditemukan dalam BST. Seperti itu. Itu untuk nomor 2. Untuk nomor 3, DFS. Untuk soal sendiri yaitu buatlah sebuah program transversal yang menerapkan graf transversal Denver Search DFS untuk graf dengan 4 node. Ini sama kita bikin fungsi dulu DFS. Kita menggunakan parameter node dan juga kita membuat array 2 dimensi yang beri nama graph atau ya kita sebut matrix dengan ukuran 4 kali 4 dengan tipe data integer. Kemudian ada array yang berukuran 4, array 1 dimensi berukuran 4 dengan tipe data boolean. Terus kita untuk print node-nya baru kita cek dia sudah kita pernah kunjungi atau belum, seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke sini kita ke bawah dulu biar lebih jelas. Ini kita grafnya kita bikin seperti ini bentuknya dan kita representasikannya ke menggunakan matriks. Ini dia misalkan indeks 00, berarti indeks 00-nya ini nilainya 0, berarti ya dia tidak terhubung dengan dirinya sendiri sih, nggak bisa. Jadi dia gitu. Nah sekarang 01, karena ini ya 0 ini terhubung dengan 1, maka di sini kita jadikan 1 bisa atau true seperti itu. Apabila oh, dan kemudian kayak mohon maaf sebelumnya saya ada typo keliruan di sini seharusnya 2, ini 3 karena sini ya sesuai dengan matriks saya ini 01 berarti 1 dia terhubung dengan 1, 0 dengan 2 dia terhubung tuh, 0 dengan 3 dia tidak terhubung tuh. Ya, sesuai dengan matriks berarti ini 0 1 dengan 0 ya terhubung, 1 dengan 2 tidak terhubung, 1 dengan 1 dia tidak terhubung dengan diri sendiri, 1 dengan 2 tidak terhubung, 1 dengan 3 terhubung, begitu pula seterusnya. Terus dia transversal dari dot node ini visited false false false, kita untuk mengecek apakah ini sudah dikunjungi atau belum, seperti itu. Ini berguna untuk mengatasi yang seperti ini, kan misalkan DFS Defer Search berarti dia ngecek semua yang pernah dikunjungi gitu. Jadi untuk dia hasil printnya sendiri itu 0, 1, 3, baru 2. Kalau misalkan 0 ke 1 dulu. Kalau misalkan jangan ya di sini dia di tetangganya itu. Kalau 0 dengan 1 kan sudah terhubung. Dia nyari terhubungnya lain dari 1. Sudah ke 1. 1 ini kan juga terhubung ke 0. Tapi karena 0-nya sudah dan kita tidak mau berulang, maka kita jadikan ini kita simpan nilainya. 0-nya ini sudah pernah kita kunjungi atau belum di indeks 0. Kalau dia sudah pernah dikunjungi ini kita jadikan true di bagian sini. Ini set not sama true di baris 7.
Kalau dia belum, ya berarti jadi dari nol pindah ke satu, kan satu ini terhubung, nolnya terhubung dengan satu dengan dua, kita pindah ke satu dulu pertama, dan kita maunya satu ini ketiga, tapi karena tidak misalkan kalau tidak ada ini berarti satunya ini terhubung juga dengan nol, jadi bisa kembali lagi dengan nol gitu. Jadi itu gunanya ini visitor, berarti nol ini tidak terulang. Jadi untuk DFS-nya berarti yang pertama ini kita manggil nol graph visit nol, berarti notnya nol, kita print notnya yang pertama nol, print nol. Visited-nya notnya ini indeks ke nol, berarti di sini kita tambahkan jadi sini true, 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 false, false, false. Ini sudah berubah jadi seperti ini berarti. Nih, nah baru i ulangan. I dengan dimulai dari i sama 0 apabila i-nya kurang dari 4, selama i kurang dari 4, dan increment. Terus dia ngecek apakah di grafiknya ini, di graf, di matriksnya ini nol satu. Misalkan notnya tadi 0 lah, kita masukkan 0, i-nya 0, 0, 0, itu berarti yang di sini itu 0, berarti di sini false, karena n sudah berarti harus true dan true, berarti sudah pasti salah. Kita tambahkan lagi berarti increment, i-nya jadi 1, kan 0, 1, berarti di sini ini 1, true, berarti visitornya i-nya ini 1, berarti dia sini, oh ini false. False, berarti not false, true, true, true. Jalankan ini. I, I-nya tadi 1, berarti not-nya dirubah jadi 1, berarti print not, berarti 1, berarti 0 dan 1. Sekarang, terus not-nya ini jadikan true, berarti kita rubah ini sekarang jadi true, 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 false, false. Ya, jadi kita masukkan juga 1, 0, 1, 0, 1. Jadi karena visitnya true, jadi false, not true jadi false, jadi bukan. 1, 1, ini 0 sudah pasti bukan. 1, 2 sudah pasti bukan. 1, 3 sekarang true. I-nya 3, I-nya 3 di sini false. Yang paling akhir karena 0, 1, 2, 3. I-nya 3 berarti false. Jadi not false itu true. Jadi masuk I-nya 3. Berarti not-nya 3 sekarang. Jadi print not-nya itu berarti 0, 1, 3. Not-nya menjadikan true. Jadi sekarang coba jadi ini bukan, terus jadi begini, seharusnya jadi true, true, false, true, karena diubah yang indeks ketiga. Sekarang notnya 3, 3, 0, berarti yang di sini yang paling bawah 0, jadi false, bukan. 3, 1, true, ini 1, karena sudah true, jadi not true, false, true, false, false, bukan. 3, 2, true, 1 sama 1 sama true, terus 2, 2-nya false, not false, true, jadi true, true, masuk 2, jadi I-nya 2, notnya sekarang jadi 2, tuh, jadi print not 0132, seperti itu. Dan sekarang cek lagi, ya ini karena sudah semua jadi true, sebenarnya ini berulang aja, karena ini sudah true semua, berarti not true, sama dengan false, karena jadi not true, jadi false semua, jadi kan berarti pasti false ini sih. Jadi tidak mungkin bisa masuk lagi ke sini. Jadi DFS-nya sudah selesai, seperti itu. Itu untuk cara kerja DFS-nya, kita lihat. Jadi, untuk dan dimulai dari 0, dari 0, 1, 3, 2. Oke. Mungkin itu dia dari penjelasan saya dengan dari ini tugas ujian akhir semester.
yang mana ya mungkin ada kurang lebihnya ya, terbata-bata saya menjelaskan, saya sambil mikir kan. Jadi sekian, eh, mohon maaf kekurangan apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.